Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mencoba untuk mempresentasikan tugas kami, di mana untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen pemasaran. Nah, sebelum itu saya akan coba share untuk materinya sendiri. Nah, ini adalah materi yang coba kelompok kami untuk, bahas. Nah, di sini kami memilih dengan tema penerapan strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan pada produk Garnier. Nah, dengan dosen pengampu Bapak Aloysius Rangga Aditya, SS, MM. Nah, untuk anggotanya sendiri saya, Dede Andriansyah, lalu ada saudari Kansya Fadila, lalu ada Nila Andriani, dan saudara Zaidan Rafif S. Untuk latar belakang sendiri adalah permasalahan dan gambaran produknya itu, kita tidak bisa memungkiri di mana di masa sekarang pasar perawatan wajah merupakan pasar yang sangat ramai digarap baik di pasar global maupun internasional. Nah, hal ini yang diyakini oleh produk Garnier sehingga dalam penggarapan pasar pun tidak main-main. Garnier menyimpulkan banyaknya remaja yang mengalami masalah jerawat. Oleh karena itu, Garnier menghadirkan produk untuk mengatasi masalah jerawat tersebut. Nah, untuk rangkaian barunya ini, Garnier menyediakan produk dalam bentuk facial foam, facial scrub, dan krim pemutih. Rangkaian terbaru dari Garnier ini diharapkan bisa menjadi solusi kulit wajah menyeluruh bagi remaja Indonesia. Nah, lalu untuk slide selanjutnya adalah alasan dari kelompok kami memilih produk Garnier ini, yaitu mencari skincare yang cocok dan sesuai untuk kulit orang Indonesia. Memang tidak mudah dalam halnya dengan mencari skincare terbaik dan aman untuk kulit kulit kita sendiri. Nah, untuk itu dari Garnier sendiri menciptakan produk-produk yang sesuai dan cocok dengan kebutuhan perempuan Indonesia. Untuk mengatasi masalah kulit wajah, hal ini menjadi alasan mengapa, kelompok kami memilih untuk membahas produk tersebut. Nah, untuk strategi promosi yang akan digunakannya sendiri untuk kelompok kami yaitu, 4P. Pertama produk, price, place, dan promotion. Nah, proses ini disebut dengan marketing mix atau bauran pemasaran, yang terdiri atas elemen-elemen yang tadi, di awal saya sebutkan yaitu produk, price, place, dan promotion atau sering disingkat dengan elemen 4P. Nah, untuk itu bauran pemasaran merupakan strategi yang tepat untuk digunakan bukan hanya pada produk yang dijual di pasar, eee, terdampak dari produk Garnier itu sendiri, namun untuk pasar domestik maupun internasional. Nah, saya akan coba membahas untuk 4P ini, di mana produk. Nah, seperti yang kita ketahui, produk Garnier adalah produk yang sangat kuat, salah satu brand yang sangat kuat di Indonesia. Nah, yang kedua adalah untuk price sendiri, kami ini untuk kelompok kami akan menargetkan usia antara 17 sampai dengan 30 tahun, yaitu usia-usia produktif yang di mana sedang aktif-aktifnya. Dan lalu untuk place-nya sendiri adalah, di daerah perkantoran, terus, daerah mall, daerah sekolah ataupun pasar, di mana daerah tersebut sangat rentan dengan polusi udara, dan polusi udara itu sangat 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 tinggi. Jadi mengakibatkan, kulit kita itu akan sensitif. Nah, untuk promosinya itu sendiri, kita menggunakan media platform
seperti Instagram, TikTok, ataupun Facebook untuk memasarkan produk kita. Ataupun dengan cara door to door atau dengan cara menawarkan sendiri customer untuk mencoba, supaya bisa bonding-nya lebih dapat atau lebih dekat untuk, menarik perhatian dari si customer itu tersebut. Next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Andriani. Saya berada di kelas 643B07, NIM saya 6423539. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Dede Andriansyah. Saya akan melanjutkan slide yang keenam, yaitu tentang media yang digunakan oleh produk Garnier ini. Di sini ada 5 jenis media promosi yang digunakan, yaitu yang pertama ada periklanan atau advertising. Nah, ini advertising ini adalah media komunikasi yang berbayar untuk menyampaikan pesan promosi kepada publik secara luas gitu ya. Nah, contohnya seperti iklan TV dan YouTube menampilkan contohnya kayak artis ya kita ambil brand BA-nya si Garnier ini aja ya, iklan TV dan YouTube menampilkan Agnes Mo untuk produk Garnier Bright Complete, nah gitu kan. Terus ada juga banner gitu digital di Instagram dan TikTok ADS gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat dampak positif ya dari si periklanan ini. Yang pertama, yang pasti itu seperti meningkatkan brand awareness ya secara pasif, nah gitu kan. Terus bisa menciptakan citra merek yang kuat dan terpercaya gitu. Di sini dampak negatifnya kita bisa melihat, terutama itu biayanya pasti tinggi. Terus yang kedua, konsumen bisa merasa terganggu jika terlalu sering muncul iklannya terlalu invasif gitu. Lagi asik-asik nonton handphone, ini mulu, Garnier mulu nih keluar. Nah, bisa si konsumen bisa merasa terganggu dan risih ya. Terus di sini ada tentang promosi penjualan, yaitu sales promotion ya. Ini itu maksudnya penawaran insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian biar si konsumen ini membeli gitu kan. Nah, contohnya seperti apa? Seperti kita kasih diskon 30% misalnya di Shopee untuk banding serum dan facial wash gitu. Nah, terus bisa juga kita bisa ngasih hadiah gratis, free sample saat beli produk tertentu, misalnya di Alfamart atau di Indomaret atau di mall-mall yang tersedia. Nah, di sini dampak positifnya kita bisa melihat bisa meningkatkan penjualan jangka pendek. Terus bisa juga menarik konsumen baru untuk mencoba produk yang dipromosikan. Nah, dampak negatifnya apa nih di sini? Di sini kita bisa melihat dampak negatifnya itu seperti konsumen bisa hanya membeli saat diskonnya saja gitu. Jadi kayak ini konsumennya kayak kurang kurang loyal aja gitu kan. Harus nunggu diskon dulu baru dia mau beli gitu. Nah, terus di sini juga bisa mengurangi nilai eksklusivitas produknya. Nah, di sini lanjut ketiga itu penjualan pribadi, personal selling gitu. Nah, apa maksud dari penjualan pribadi ini ya, personal selling ini? Itu tuh tentang interaksi langsung antara si tenaga penjual dan konsumen untuk membujuk pembelian gitu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti beauty advisor Garnier di gerai Watson atau Guardian yang menjelaskan jenis produk sesuai tipe kulit. Nah, jadi kayak ada langsung seperti BA-nya atau menerangkan, ini biasanya kan ada customer ada konsumen ini yang pengen belinya harus banyak tanya-tanya dulu, ini cocok nggak ya, ini cocok nggak ya buat kulit saya yang sawo mateng atau kulit saya yang agak gelap atau kulit saya yang agak keputihan. Jadi di gerainya langsung itu kayak ada yang menjelaskan tentang tipe kulitnya masing-masing gitu. Nah, kita lihat dampak positifnya apa. Nah, kalau seperti itu kan konsumen dapat konsultasi langsung sehingga merasa lebih percaya. Wah, si kakaknya kayaknya katanya tadi dia lebih paham ya tentang masalah kulit yang cocok buat ini, yang cocok buat B gitu. Nah, dia langsung percaya, lebih merasa percaya gitu kan. Terus ada juga cocok untuk produk skincare yang butuh edukasi gitu, pemahaman ya. Nah, terus di sini kita lihat dampak negatifnya apa? Seperti pertama itu biaya pelatihan dan operasionalnya pasti lebih tinggi. Terus tidak efisien untuk menjangkau pasar luas. Jadi hanya di sekitar situ saja dan di saat itu aja.
Nah, terus yang keempat itu ada hubungan masyarakat atau public relation. Nah, ini apa maksudnya? Maksudnya itu adalah membangun citra positif perusahaan melalui kegiatan sosial dan media gitu. Nah, contohnya seperti kampanye gitu kan. Pokoknya yang rame-rame seperti kampanye. Terus misalnya si Garnier ini bikin kampanye, terus dia bikin judul Garnier Green Beauty gitu kan. Nah, biar apa? Biar untuk mendukung lingkungan dan daur ulang kemasan di lingkungan tersebut gitu. Nah, terus ada juga contohnya seperti liputan media tentang Garnier sebagai brand ramah lingkungan gitu. Nah, di sini kita bisa melihat dampak positifnya ya, seperti meningkatkan kepercayaan publik, terus bisa menarik konsumen yang peduli lingkungan. Nah, negatifnya apa nih di sini nih? Nah, bisa jika tidak dilakukan dengan tulus bisa dianggap seperti pencitraan gitu atau greenwashing ya. Terus butuh waktu lama untuk membentuk persepsi positifnya gitu. Jadi emang harus dipikirin dulu kalau misalnya public relation itu emang harus dari jauh-jauh hari dulu harus dipersiapkan secara tepat gitu ya. Terus yang kelima di sini ada pemasaran langsung, direct marketing. Nah, maksud direct marketing ini itu adalah seperti promosi langsung ke konsumen tanpa perantara gitu. Jadi nggak ada orang ketiga. Jadi benar-benar si penjual dan si pembeli. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya si penjual ini bikin email blast promo ke pelanggan terdaftar gitu kan. Terus kayak iklan pop up di aplikasi e-commerce dengan voucher eksklusif Garnier gitu. Nah, dampak positifnya apa nih yang kita lihat dari sini? Seperti komunikasi lebih personal dan terukur, terus bisa langsung mendorong tindakan seperti langsung membeli kayak click to buy gitu kan, click to buy gitu langsung dibeli gitu kan. Nah, di sini kita dampak negatifnya seperti apa? Seperti konsumen mungkin kayak seperti risih atau merasa terganggu gitu jika terlalu sering, atau bisa dibilang kayak spam lah nih orang. Nah, gitu kan kalau misalnya si penjual itu terlalu sering memberikan pesan ke si penjual gitu kan. Terus data pelanggan harus dikelola dengan aman, nah gitu. Nah, itu penjelasan dari 5 jenis media yang digunakan oleh si Garnier ini ya. Nah, maksud dari slide ini adalah Garnier itu menerapkan strategi bauran promosi atau bisa disebut dengan promotional mix yang terdiri dari 5 elemen ini, 5 elemen utama ini yaitu advertising, sales promotion, personal selling, public relation, dan direct marketing ini. Yaitu sebagai contohnya tadi itu Garnier aktif beriklan melalui media digital seperti YouTube dan Instagram, serta menggandeng influencer untuk melakukan penjualan pribadi gitu melalui testimoni langsung gitu. Kan banyak tuh vlogger-vlogger tuh yang kayak before afternya itu. Nah, terus apa nih promosi penjualan juga dilakukan lewat ada diskon dan bundling produk di e-commerce gitu kan. Nah, dampak positifnya adalah produk Garnier ini jadi lebih terkenal luas dan bisa menjangkau target pasar remaja dan dewasa muda ya. Namun dampak negatifnya, biaya promosi bisa menjadi sangat tinggi dan tidak selalu menjamin konversi menjadi penjualan jika tidak ditargetkan dengan tepat. Nah gitu. Nah, inti maksudnya semuanya ini yang dari semua yang saya jelaskan tadi itu maksudnya itu Garnier menggunakan berbagai media promosi seperti iklan termasuk TikTok ADS, diskon, beauty advisor, kampanye lingkungan tadi, dan pemasaran digital untuk menjangkau dan meyakinkan konsumen gitu kan. Oke, selanjutnya baiklah, lanjut ke slide ke-7 ya, yaitu tentang kajian teori, yaitu teori promosi si Garnier ini ya. Nah, teori dari produk Garnier ini menggunakan teori promosi AIDA, yang dimana AIDA ini singkatan dari attention, interest, desire, dan action gitu. Nah, promosi AIDA ini adalah salah satu model dalam dunia pemasaran yang digunakan untuk menarik perhatian dan mendorong konsumen gitu untuk melakukan pembelian. Nah, AIDA ini kan merupakan singkatan dari 4 tahap dalam proses pemasaran, yaitu yang pertama attention. Jadi kita bahas dulu tentang si attention ini. Itu artinya menarik perhatian ya. Contoh dari promosi si attention ini, misalnya contohnya ya seperti
wajah kusam, bikin kurang percaya diri, coba Garnier Bright Complete dengan extra lemon yuzu dari Jepang. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, kita lihat nih strateginya apa nih dari si Attention ini. Strateginya bisa menggunakan headline yang memancing rasa penasaran gitu. Terus bisa identik dengan kayak si Garnier, produk Garnier ini kan identiknya dengan warna kuning ya, kuning lemon gitu kan. Nah, visualnya cerah, warna kuning ceria, khas Garnier Bright Complete banget. Nah, gitu. Terus apalagi seperti kayak iklan TV, YouTube dan Instagram ADS gitu. Nah, di sini kita bisa melihat dampak positifnya, yaitu bisa menarik perhatian audiens target seperti remaja dan wanita usia 18 tahun sampai 35 tahun gitu. Terus bisa juga meningkatkan brand awareness gitu ya. Nah, terus dampak negatifnya apa? Nah, kalau dampak negatifnya itu jika terlalu sensasional bisa menimbulkan ekspektasi berlebihan gitu kan. Nah, terus lanjut ke interest. Nah, interest ini itu artinya membangun minat ya. Nah, contohnya seperti apa nih? Contoh kata-katanya. Ini tuh seperti nih, Garnier Break Complete diformulasikan dengan 3 kali vitamin C dan lemon yuzu yang efektif menyamarkan noda hitam dalam 3 hari. Nah, contohnya seperti itu. Nah, strateginya apa nih yang bisa kita lihat dari sini nih? Yang pertama itu edukasi manfaat produk melalui konten review atau tutorial skincare. Terus ada juga kayak ulasan dokter kulit gitu kan. Terus bisa juga apalagi ya? Kayak kolaborasi gitu kan dengan blogger gitu atau beauty influencer gitu kan. Nah, kita lihat di sini dampak positif dari si interest ini adalah konsumen mulai tertarik mencoba karena memahami manfaat si produk ini kan. Terus ada lagi itu dampak positifnya seperti kredibilitas meningkatkan dengan data atau uji klinis gitu. Nah, kita lihat di sini dampak negatifnya apa nih? Nah, bila klaim tidak sesuai pengalaman pengguna, dapat menurunkan kepercayaan konsumen juga. Nah, terus kita lanjut ke desire, ya. Itu tuh kayak keinginan kayak membangun keinginan gitu ya. Nah, contohnya apa nih dari promosi desire ini? Contohnya itu seperti nih, kulit lebih cerah, bebas noda hitam, dan tampak glowing hanya dalam 3 hari. Kulit sehat, percaya diri meningkat. Nah, contohnya seperti itu ya, promosi Desir ini. Nah, strateginya apa nih di sini kita lihat? Itu strateginya itu kayak testimoni penggunanya nyata gitu kan. Terus kayak before after image si media sosial dan e-commerce-nya ini. Terus ada juga kayak penekanan pada solusi kebutuhan kulit masyarakat Asia gitu kan. Kan kebanyakan orang Asia kan yang pakai Garnier ini. Nah, terus apa nih dari si promosi Desir ini dampak positifnya kita lihat tuh bisa seperti kayak konsumen merasa produk bisa menjawab kebutuhan kulit mereka gitu. Terus bisa juga kayak emosi positif seperti kepercayaan diri dan kepuasan mulai terbentuk gitu. Kayak udah kayak wah kayaknya gue udah bisa nih pakai produk ini. Nah gitu kan. Bagus juga nih produk. Nah gitu. Terus dampak negatif dari si Desir ini kita bisa melihat dari promosi Desir ini ya. Jika hasil tidak sesuai ekspektasi, misalnya lebih dalam 3 hari nih, bisa menimbulkan keluhan juga. Bohong nih, bisa juga kayak gitu kan konsumennya gitu. Terus kita lanjut ke action. Action itu kayak tindakan ya, kayak mendorong tindakan lah gitu kan. Kayak ya udah nih dari produk si action ini kita contohnya kayak gini. Beli Garnier Bright Complete sekarang di Shopee atau Lazada dan Alfamart. Nikmati diskon 30% hanya minggu ini. Nah, gitu tuh. Nah, strategi dari si promosi action ini apa nih? Nah, yang pertama itu kayak penawaran terbatas, kayak limited time offer gitu kan. Terus kayak bundle promo dengan produk lain gitu kayak kayak misalnya kayak micellar water plus serum gitu. Yang tadinya harganya misalnya satu produk itu 100.000, yang satu 150.000, berarti kan harusnya 2,5. Jadi kalau misalnya bisa beli langsung 2 micellar water sama plus serum itu hanya misalnya 150.000 gitu. Nah, terus ada juga kayak bikin promo program cashback atau free ongkir, nah gitu kan. Terus nih kita lihat di sini dampak positif dari si promosi action ini itu bisa meningkatkan penjualan langsung. Terus bisa juga mendorong konsumen baru mencoba si produk ini gitu kan. Terus nih kita lihat di sini dampak negatif dari si promosi action ini. Yang pertama itu
Yang pasti konsumen itu ketergantungan ya, ketergantungan konsumen itu pada diskon. Jadi kayak bukan nilai produknya. Misalnya nih dia udah terbiasa pakai produk A gitu kan, si Garnier, si brightening misalnya ya kan. Eee, jadi produknya udah habis, terus dia mau beli lagi nilainya harganya normal gitu. Ah, ntar aja, ntar paling 2 hari 3 hari lagi, ntar diskon. Nah, gitu. Jadi ketergantungan sama diskon gitu. Jadi bukan nilai si produk ini gitu, tapi dia hanya menunggu diskonan. Kalau ya barangnya diskon baru dia beli, kalau enggak. Padahal dia udah tahu nih nyata nih di kulitnya si Garnier ini bagus buat kulitnya, gitu. Tapi dia emang harus nunggu diskonan dulu gitu. Ada juga konsumen yang seperti itu. Terus itu dari action ya. Nah, dari semua teori promosi ini buat si produk si Garnier ini itu ada manfaat promosi AIDA untuk Garnier ini itu ya. Yang pertama bisa meningkatkan kesadaran merek atau konsumen lebih mengenal produk-produk si Garnier ini. Nah, yang kedua bisa meningkatkan penjualan. Tahap action mendorong pembelian spontan dan terencana gitu kan. Terus yang ketiga meningkatkan loyalitas pelanggan. Jika hasil sesuai klaim, konsumen akan membeli ulang gitu kan. Terus yang keempat bisa mempermudah strategi iklan. Brand bisa menyusun iklan berdasarkan alur AIDA ini. Nah, contohnya nih kan banyak tuh seperti brand ambassador atau BA atau model yang membantu promosi ya. Contohnya seperti penyanyi lokal itu kayak Agnes Mo. Itu kan pernah menjadi BA Garnier untuk rangkaian Garnier Sakura White gitu kan. Nah, itu dia karena citranya, profilnya si Agnes ini kan kayak mewakili perempuan aktif, percaya diri dan modern gitu. Bahkan bukan si Agnes Monica juga, bahkan ada artis Korea, aktor ya, yang itu terkenal banget ya di Korea Selatan. Itu namanya Song Hye Kyo. Nah, itu juga ambasador si produk Garnier ini. Itu cantik banget orang Korea ini. Umurnya udah 45 sekian tapi wajahnya seperti umur 18 tahunan. Itu cantik banget Mbak Song Hye Kyo ini. Nah, dia juga ambasador dari produk Garnier ini. Bahkan dia juga bisa mewakili kecantikan alami dan elegannya dia itu kan. Terus bisa juga meningkat daya tarik di pasar Asia gitu. Nah, terus ada lagi kayak influencer lokal gitu seperti Tasya Farasya dan Rahel Godard ya, juga sering bekerja sama tuh melalui konten review tentang produk Garnier ini. Nah, maksud dari slide ini, nah, pada slide ini kami menyajikan simulasi promosi dan rencana penjualan dari produk terbaru Garnier, yaitu Triacid peeling serum renew ya. Nah, produk ini tuh mengandung AHA, BHA, PHA dan niacinamide yang sangat efektif untuk memperbaiki warna dan tekstur kulit serta aman untuk kulit sensitif. Nah, teori promosi AIDA itu membahas tentang itu ya di si produk Garnier ini. Nah, strategi promosinya dilakukan melalui kampanye digital di TikTok, Instagram, dan YouTube serta melalui ulasan influencer atau KOL untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Nah, contohnya seperti apa? Kayak produk Garnier mengundang beauty vlogger ternama untuk mencoba dan membagikan pengalamannya. Terus pengalamannya menggunakan produk ini ya. Terus dengan begitu, konsumen bisa merasa lebih yakin untuk mencoba begitu. Nah, dampak positif dari strategi ini produk Garnier bisa menciptakan efek viral dan meningkatkan brand awareness secara cepat ya. Nah, namun dampak negatifnya apa nih? Jika produk tidak memberikan hasil seperti yang diiklankan, maka bisa menurunkan kepercayaan konsumen dan memunculkan ulasan negatif secara massal gitu ya. Apalagi kita kan udah pada tahu nih, internet zaman sekarang itu belum tahu tentang fakta atau apanya, salah dikit aja udah viral, salah dikit udah viral. Nah, seperti itu ya di teori promosi AIDA ini yang digunakan untuk produk Garnier tersebut. Nah, mungkin slide-slide berikutnya akan dipresentasikan oleh teman saya di lab. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Sindel Rafif Saputra dengan NIM 643535079. Pada kali ini saya akan membahas tentang teori strategi promosi yang digunakan. Pada teori promosi AIDA atau Attention, Interest, Desire, and Action, tahapan pertama yang dilakukan adalah attention atau menarik perhatian para konsumen dengan melalui strategi promosi yang efektif, yaitu memasarkan suatu produk harus memiliki cara jual yang unik atau yang biasa disebut dengan unique selling proposition. Nah,
Yang dimaksudkan menawarkan dengan cara unik adalah kita memperlihatkan karakteristik dari produknya dan keistimewaan dari produknya sehingga bisa menjadi pembeda di antara produk-produk yang lainnya. Misalkan kalau kita ketemu barang dengan banyak jenisnya, kan kita pasti bingung nih, pasti bingung mau milih yang mana. Tapi dengan adanya karakteristik atau keistimewaan suatu produk, itu bisa menjadi membantu atau membantu kita untuk memilih produk itu. Lalu apa sih USP itu? Unique Selling Proposition. Nah, ini kita bakalan bedah nih. Unik, unik artinya unik. Berarti produknya itu ada karakteristik tersendiri atau ada keistimewaan sehingga menjadi pembeda dari produk-produk yang lain. Nah, selanjutnya ada selling. Selling yang dimaksud itu menjual. Kita menawarkan kepada pelanggan uh, dengan cara memberikan kelebihan-kelebihannya, dengan cara memberikan keistimewaannya sehingga pelanggan akan merasa tertarik untuk membeli produk tersebut. Nah, terus yang terakhir proposition. Proposition itu proposal atau usulan yang diterima. Lalu kenapa sih di bisnis itu harus ada USP ini? Ini sebenarnya detail kecil yang sering dilewatkan tapi sangat penting atau sangat berpengaruh. Misalkan kita itu sebagai pelanggan kan yang kayak tadi, kalau kita mencari produk yang banyak sekali jenisnya pasti bakalan bingung. Atau aduh nggak tahu nih harus milih yang mana. Nah, dengan adanya USP uh, ini bakalan menjadi peluang tinggi buat dipilihnya produk itu. Karena apa? Karena produk itu memiliki karakteristik atau keistimewaan. Jadi beda dari produk-produk yang lain. Selanjutnya kita bakalan membahas teori media promosi yang digunakan. Penggunaan sosial media marketing didasarkan pada teori two-step flow model, di mana informasi mengalir dari media massa ke opinion leader, dalam kata lain influencer, dan kemudian ke target pasar. Ada dua tahap terjadinya komunikasi, yaitu dari massa media ke opinion leaders, dan dari opinion leaders ke penerima pesan. Nah, teori ini menunjukkan media massa bukanlah sarana melainkan sumber informasi utama. Lalu ke opinion leader. Nah, opinion leader inilah yang dapat mempengaruhi penerima pesan. Teori ini menjelaskan bahwa word of mouth dapat terjadi dari media massa ke opinion leader lalu ke si penerima pesan. Jadi alurnya itu dari media massa lalu turun ke opinion leaders yang biasa kita sebut influencer kayak tiktokers, youtuber, itu dia ya kalau kita kenal sebagai endorse. Nah, itu bakal membagikan langsung ke penerima pesan, yaitu kayak followersnya atau penontonnya. Dia bakalan mengirim pesan kepada penerima pesan untuk membeli produk tersebut begitu. Ini juga bisa dinamakan sebagai word of mouth. Lalu selanjutnya strategi pelaksanaan promosi. Hal yang perlu diperhatikan adalah bauran promosi atau promotional mix. Terdiri dari beberapa variabel, utama diantaranya ada periklan atau advertising, penjualan pribadi atau personal selling, promosi penjualan atau sales promotion, dan publisitas atau publicity. Nah, agar promosi ini berjalan dengan baik, perusahaan harus mempelajari adaptasi potensial yang paling cocok terhadap kondisi perusahaan, mulai dari kondisi internal atau kondisi
eksternal. Nah, ini ada William J. Stanton mengemukakan bahwa bauran pemasaran adalah kombinasi dari 4 variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yaitu produk, struktur harga, dan kegiatan promosi dan sistem distribusi. Baik, cukup sekian. Eh, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kansa Fadila. Terima kasih. Halo, nama saya Kancia Fadila. NIM 6423521 akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, Zaidan, tentang simulasi promosi dan rencana penjualan produk. Saya mengambil salah satu produk di sini yang baru-baru ini Garnier luncurkan sebagai produk baru, yaitu Garnier 3 Acid Peeling Serum. Produk ini memiliki kelebihan seperti mengandung AHA, BHA, PHA 10% dan niacinamide 5% yang dapat digunakan setiap hari untuk kulit ideal dengan fokus untuk memperbaiki kulit pada 3T. Apa itu 3T? Yaitu warna kulit atau tone, tekstur kulit, dan tolerance atau aman untuk kulit yang sensitif. Untuk menarik perhatian konsumen, Garnier meluncurkan serangkaian iklan yang akan ditampilkan di berbagai platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya. Selain itu, Garnier juga melakukan penempatan produk atau product placement, yang dimana blogger, influencer, atau key opinion leader diberikan sampel produk gratis oleh Garnier yang nantinya mereka akan melakukan review tentang produk tersebut agar sampai kepada konsumen yang membutuhkan. Dan untuk target penjualan Garnier, Garnier ini menargetkan wanita-wanita muda, wanita-wanita Indonesia yang berusia 18 hingga 25 tahun, yang terutama yang hidup di perkotaan dan aktif di media sosial, juga perlu peduli terhadap perawatan kulit wajah mereka, dan atau juga mereka yang mencari solusi untuk berbagai masalah kulit yang dihadapi. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari makalah ini adalah Garnier menggunakan strategi pemasaran yang efektif dengan memanfaatkan media massa sebagai sarana pemasaran dengan teori bauran promosi atau promotional mix, membuat konsumen dapat melihat sendiri keunggulan produk dan dapat menyesuaikan sendiri dengan kebutuhan kulit mereka. Penggunaan sosial media marketing didasarkan pada teori two-step flow model, di mana informasi mengalir dari media sosial ke opinion leaders dan kemudian ke target pasar. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa media massa bukanlah sumber utama yang dapat mempengaruhi si penerima pesan, tetapi opinion leaders lah yang melakukannya. Tapi orang yang menyampaikan pesan tersebut dimungkinkan juga menerima pesan dari orang lain. Jadi opinion leaders ini juga dipengaruhi oleh followers. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.